Cincin Ratu Aura merupakan cincin berenergi yang terbuat dari emas asli yang hadir sebagai solusi masalah rumah tangga Anda. Manfaat dari energi cincin ini, yang pertama untuk menguatkan aura cinta Anda, untuk mengunci hati suami, untuk meluluhkan hati suami, untuk mengikat hati suami agar lebih setia dan mengharmoniskan rumah tangga. Nah, untuk mendapatkan cincin Ratu Aura, Anda bisa langsung klik di sini. Baik. Bentar ya, ambil dulu kunci di atas. Hai Mbak Nay. Halo Bunda. Nonton apa tuh? Nonton layangan putus Bun. Kemarin kita udah ngobrolin ini tahu. Oke. Sering di kantor ini. Nonton episode berapa itu? Saya Episode lihat 10 nih. Bun. Oke, Seru banget. kita lihat bersama ya. Oh, yang ini ya. Oke. Iya. Ini bagus nih menurut saya nih episode yang ini nih. Iya. Ini bagus nih ya, bener. Tapi aku sebel banget tau Bun sama si Aris nih. Kenapa Mbak? Kenapa sih dia udah punya istri yang cantik, apa namanya cerdas juga, tapi kok dia masih selingkuh aja ya sama si Lydia? Dan akhirnya tuh dia nggak mau lepas gitu Bun dari si Lydia. Kenapa sih? Ya, kalau menurut saya sih ya Mbak ya, si Aris ini dalam film di episode ini ya, kalau saya lihat itu Aris itu udah terjebak dalam permainan si Lydia. Jadi dia itu bakal sulit untuk melepaskan si Lydia pelakor. Oh gitu. Permainan gimana Bun maksudnya? Nah, jadi gini nih Mbak Naila nih. Jadi sesuai dengan analisa saya ya Mbak Naila ya, si Aris ini itu udah terjebak dalam permainan emosi dan reputasi dari si Lydia tersebut, gitu. Permainan emosi dan reputasi itu kayak gimana sih Bun? Oke, jadi gini ya Mbak Naila ya, si Lydia ini kan pinter banget sih ya menurut saya. Kalau saya nonton dari adegannya itu, dia tuh pinter banget memainkan emosi dari si Aris tersebut. Contohnya saya beri contoh ya. Saat si Aris itu kecelakaan, nonton kan di episode yang kecelakaan itu ya, si Aris itu ya. Episode ke-8 itu kan kalau nggak salah. si Lydia itu kan bilang ya sama si Aris, bilang kalau dialah satu-satunya wanita yang menyelamatkan si Aris tersebut dari kecelakaan. Nah, padahal si Aris ini kan sudah berpikir kalau si Kinanlah ketika dia buka mata, dia sadar dia siuman, dia ngelihat si Kinan yang ada di sampingnya, bukan si Lydia. Nah, di situ dia taunya kalau si Kinanlah yang menolong hidupnya, tapi ternyata Lydia lah yang menolongnya. Nah, itu kan dipermainkan emosinya. Jadi seolah-olah dia itu nggak bisa lepas dari si Lydia gara-gara ucapan si Lydia, karena dialah yang menolong, memberikan tanda tangan saat operasinya si Aris tersebut. Nah, itu yang membuat si Aris tuh nggak bisa ngelepasin si Lydia karena udah terpancing emosi di situ, Mbak Nah. Iya sih, benar banget Bu. Aku juga lihatnya tuh si Lydia tuh pinter banget gitu. Iya, benar sekali. Mengolah emosi si Aris ini kayak susah banget gitu loh kalau harus lepas sama Lydia si Aris. Iya, itu benar. Nah, selain memainkan emosinya nih, si Lydia itu ya Mbak Naila ya, menurut saya dia itu juga bermain di reputasinya si Aris loh Mbak. Tahu kan, si Aris itu kan seorang yang pengusaha yang terkenal ya, top ya menurut saya ya. Kalau di adegan ini ya Mbak Naila ya, pasti si Aris itu takut dong kalau klien-kliennya itu tahu kalau dia tuh selingkuh. Nah, kalau klien-kliennya tahu dia selingkuh, terus itu kan bisa menghancurkan reputasinya. Nah, oleh karena itu si Aris itu nggak bisa ngelepasin si Lydia. Kalau dia melepaskan si Lydia, takutnya nanti si Lydia koar-koar dong ya ke klien-kliennya. Nah, itu bisa merusak reputasinya. Jadi dia nggak bisa ngelepasin si Lydia. Menurut saya seperti itu, Mbak Nay. Wah, ngeri juga ya Bun permainan pelakor-pelakor tuh. Nah, ini ada nih, sama nih dari kejadian klien kita. Ingat gak kejadian di salah satu klien kita yang rumahnya di Kalimantan ya kayaknya Mbak ya? Iya. Yang di Kalimantan pernah datang ke Jakarta kayaknya ya. Dia itu suaminya kan selingkuh, seorang pejabat ya menurut saya ya, pengusaha, pejabat sih. Kalau si Aris itu kan pengusaha, tapi ini pejabat. Hampir mirip ya, iya, hampir mirip lah. Si pelakornya ini main curangnya itu, dia itu lapor nih ya, lapor ke atasannya. Pertama ngancem, tapi suaminya itu sudah kembali lagi cintanya ke istrinya tadi. Nah, ini ancamannya tersebut sampailah ke atasannya si suaminya tadi, sampai dan akhirnya si suaminya itu, klien kita itu dicopot lah jabatannya. Jadi diturunkan sih ya menurut saya sih ya, kalau dilihat dari SK-nya itu diturunkan. Nah, kasihan banget sih di situ. Ya, tapi sesuai dengan kejadian tersebut kan
kita bisa menilai ya Mbak Nela ya, kalau uang, pekerjaan itu bisa dicari lah nantinya. Yang terpenting cinta dan kasih sayang itu bisa kembali lagi sama si ibu tadi atau si klien kita. Ya alhamdulillah lah, dengan cara yang sudah saya berikan ke beliau bisa membantu suaminya itu kembali lagi sama beliau dan meninggalkan si pelakornya. Ya walaupun dengan dampaknya pekerjaannya menghilang tadi karena si pelakor tadi yang kejam sama suaminya tadi gitu. Jadi kalau pelakor itu nekat banget ya Bun ya? Kalau sepengalaman saya nih ya Mbak Nela ya, ada 3 permainan yang ya benar-benar hebat ya yang dilakukan oleh si pelakor yang bisa membuat si suami-suami, bunda-bunda semuanya itu sulit untuk melepaskannya. Menurut saya seperti itu ya. Yang pertama di sini seperti film Layangan Putus tadi ya, permainan emosi. Yang kedua di sini permainan reputasi. Reputasi tadi ya sudah saya jelaskan ya. Dan yang ketiga di sini permainan spiritual. Permainan spiritual? Iya, yang biasanya dia pakai pelet, pakai susuk atau hal-hal gaib lainnya yang dia memang menggunakan spiritual atau energi jin atau kodam gitu untuk bisa membuat suaminya itu nggak bisa melepaskan dia. Emang kalau permainan spiritual itu tujuannya untuk apa sih Bu, pelakor-pelakor itu Bun? Kalau permainan spiritual itu kan kita menggunakan ilmu gaib ya Mbak Nela ya. Nah itu bisa untuk mengunci jiwa si suaminya. Oh gitu. Nah alhasil si suami si istri tadi nggak bisa lupa nih sama si pelakornya tadi, akan semakin cinta, semakin gila lah. Intinya dia akan semakin tergila-gila sama pelakornya tadi. Nah alhasil akan sulit untuk melepaskannya. Oh gitu. Jadi kalau semisal pelakornya pakai cara spiritual tuh gimana Bun cara ngatasinnya? Kalau si pelakornya tadi udah menggunakan permainan yang spiritual, cara kita ya nggak bisa ikut normal ya. Kalau dengan cara permainan emosi atau permainan reputasi kita bisa pakai cara yang normal dengan usaha-usaha seperti yang dilihat oleh banyak orang. Tapi kalau sudah seperti yang dilakukan oleh Kinan. Tapi kalau sudah spiritual dia menggunakan pelet, susuk jin atau bantuan kodam atau yang lain itu ya kita harus menggunakan spiritual juga. Nah caranya spiritual di sini salah satunya bisa dengan buka aura, karena dengan buka aura nantinya vibrasi energi positifnya itu bisa menghilangkan atau melunturkan energi-energi negatif yang ada dalam tubuh si suaminya tadi sehingga bisa lepas tuh cinta si pelakornya tadi secara perlahan nantinya. Kayak gitu. Wah, solusi banget ya Bun buat ibu-ibu yang nggak tahu informasi kayak gini tuh. Iya bener sih ya Mbak. Karena kan sekarang ini banyak yang nggak paham ya. Kenapa sih suami itu nggak bisa melepaskan selingkuhannya? Apa gara-gara terlalu cinta atau kenapa? Dan ternyata memang ada 3 permainan pelakor seperti itu. Yang pertama tadi seperti emosi, terus reputasi, dan yang ketiga paling banyak nggak diketahui oleh para istri yaitu permainan spiritual. Nah semoga ini bisa bermanfaat untuk Mbak Nela juga ya kalau kelak buat menikah besok kalau suaminya tergoda oleh pelakor. Kenapa ini? Terus harus ingat obrolan kita hari ini. Nah ini juga bisa menambah pengetahuan buat bunda-bunda semuanya. Ya udah jam 2. Iya. Saya ada jam konsultasi ini. Iya. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Nela sudah ngobrol masalah lanjut tadi. Mau nonton. Oke, boleh silakan. Oke. Saya pergi dulu ya Mbak Nela ya. Iya.